Menginjak di jam 1 malam ada telepon masuk ke bos. Saya bilang, ya ada apa Gus? Saya bilang kan, Bang bisa pulang nggak? Gitu. Lah, aku aja masuk telat, saya bilang. Tapi mohon maaf nih Bang, tadi aku lihat ada laki-laki yang masuk ke kontrakan abang. Gitu. Sekarang gini aja Bang, sebentar lagi aku ke situ, abang aku jemput, abang pulang, bisa nggak? Kalau emang bener kamu bisa buktiin istri aku selingkuh, aku ikut pulang. Tapi dengan satu catatan, kamu jemput aku ke sini. Nah, singkat ceritanya, kasih HP ke Pak Haji, aku pamit, aku ambil tas dan ngambil koran Bang. Kalau itu aku bungkus, aku masukin lagi ke tas Bang. Nggak lama keluar dari kios, di gang itu ketemu temen. Ayo Bang. Nah, pas begitu aku masuk gang, lewat gang sedikit, belok ke sebelah kiri kan langsung masuk ke kontrakan tuh, depan kontrakan. Aku agak kaget juga Bang. Kenapa? Kagetnya biasanya kan lampu di ruang tamu itu nggak pernah mati Bang. Itu di malam minggu itu mati Bang lampu. Pas begitu aku mau panggil dari luar, temen ngomong, gak usah dipanggil, dobrak aja pintunya. Aku dobrak, apa coba yang saya lihat Bang? Apa? Istriku lagi dipakai orang Bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin untuk kisah atau video kali ini adalah salah satu kisah yang menurut gue cukup ekstrim, cukup miris, cukup sedih, semuanya jadi satu. Bahkan juga ini adalah salah satu cerita terbaik yang pernah gue dengar. Dan gue mau mengingatkan ke teman-teman bahwa narasumber kita kali ini mau bercerita tentang kisah hidupnya ini supaya kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian apa yang dialaminya. Dan kebetulan sudah ada narasumbernya, namanya Bang Opik, jadi langsung aja kita sapa. Halo Bang Opik, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya Bang Opik ya? Alhamdulillah baik. Oke Bang Opik, maaf sebelumnya, katanya Bang Opik ini pernah mengakhiri hidup istrinya sendiri. Betul. Betul itu. Kenapa pada saat itu Bang? Ya sebetulnya sih gimana ya Bang, di saat itu ada permasalahan, istri aku itu selingkuh, aku gelap mata sampai terjadilah hal yang tidak diinginkan itu Bang. Dan Bang Opik sendiri juga sempat dihantui Betul. oleh almarhumah ya? Iya, almarhumah bertahun-tahun Bro. Selama bertahun-tahun? Iya. Bahkan Bang Opik sendiri tadi sempat gue dengar juga dari Nisa sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Betul. Jadi karena saking seringnya teriak-teriak tengah malam gitu kan, saking seringnya aku bilang tolong gitu kan, takut karena sosok itu tuh Meneror ya? menerornya itu dengan penampakan yang betul-betul mengerikan bagi aku tuh Bang. Dengan luka yang masih menganga, dengan tubuh berlumuran darah gitu kan. Dan dia selalu bilang minta tolong, jerit-jerit gitu kan, tolong sakit. Ya kadang-kadang lagi santai tiba-tiba dia nongol, siapa yang nggak kaget. Terus sampai akhirnya aku masuk rumah sakit jiwa itu 2 kali Bang. 2 kali? 2 kali masuk rumah sakit jiwa. Tapi sekarang Bang Opik sudah baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Emang awalnya juga sehat Bang. Oke. Sebelum Bang Opik ini cerita, aku mau tanya dari Bang Opik sendiri, tidak ada paksaan untuk cerita tentang kisah ini ya? Tidak ada Bang. Tidak ada ya Bang? Tidak ada. Dan apa sih harapan Bang Opik? Harapan aku cerita di sini nih Bang, buat temen-temen yang nonton, yang denger, bisa ngambil hikmahnya dari apa yang terjadi dalam kehidupan aku ini Bang.
Oke, oke, oke. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Opik ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi untuk kalian kirim voice note ke nomor yang ada di bawah ini guys. Gampang banget. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Opik, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Awalnya saya kan profesi saya seorang pengamen, Bang. Iya. Di tahun 95 itu saya udah ngamen, Bang. Mhm. Ngamen di bis ke bis dari jurusan Sukabumi ke Kampung Rambutan. Oh, Jakarta tuh ya? Iya, tapi Heeh. kita nggak nyampe ke Jakartanya, Bang. Mmm, Jadi kita cuma nyampe Ciawi. mmm. Nah, kebetulan karena kita sering di bis itu interaksi sama penumpang, Mhm. nah suatu saat saya kebetulan ketemu sama perempuan, Bang. Oke. Perempuan, terus saya bercanda-bercandain lah gitu kan. Akhirnya dia ngerespon, kenalan lah kita, Bang, sama perempuan itu. Di sini saya sebutin namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa. Nah, kenalan lah sama si Ratna ini. Saya tanya kan, nah waktu itu saya bilang, "Mbak, mau kemana?" Gitu kan. "Oh, saya dari Cianjur mau ke tempat saudara ke Bogor," gitu kan. "Kok sendirian aja?" "Iya, kebetulan saya masih sendiri." Nah, dari situ singkat ceritanya, habis kenalan itu saya minta alamat, Bang. Sudah minta alamat itu dikasih, alhamdulillah. Nah, nyampelah kita ke tujuan, ke Ciawi. Selang dari pertemuan itu nggak lama, Bang, cuman beberapa minggu kemudian aku coba untuk ngumpulin uang Mhm. dan aku samperin ke kampungnya, Bang. Oke. Kampungnya itu di Cianjur. Nah, singkat ceritanya karena keseringan saya main-main ke sana, akhirnya kalau kata anak muda sekarang mah jadian lah, Asik. Heeh, pacaran gitu heeh. kan, 2 atau 3 bulan lah. Nah, dia nanya, "Bang, mohon maaf nih Dek," katanya kan, "Bapak mau nanya, kerjaan situ apa?" Gitu kan. Mhm. Saya bilang, "Pekerjaan saya belum ada kerjaan tetap Pak," saya bilang kan, "saya cuman ngamen dari bis ke bis aja." Kaget dia kan, kaget. "Ya udah," katanya, "nggak apa-apa, yang penting halal." Udahlah putus dari situ, Bang, nggak ada obrolan lagi, Mhm. saya ditinggal. Sempet curi-curi dengar sih, Bang, dari orang tuanya itu, kalau hubungan saya sama si Ratna itu nggak boleh, Oh, nggak direstuin, dengan dalih orang tuanya itu masa depan, karena saya masih belum punya kerjaan iya, tetap. iya. Udahlah waktu itu, akhirnya saya pulang, pulang dari sana itu malam lah, karena kita nggak berani nginep ya, malu ya. Mhm. Malam-malam akhirnya nyampe ke rumah, udahlah, nginjak ke-4 minggunya dia nyusulin saya Ke rumah? ke rumah. Wow. Kaget dong, Bang. Iya. Pas begitu saya pulang ngamen ke rumah, ibu ngomong, "Tuh ada yang nyariin," katanya, "dari pagi nungguin," katanya. "Siapa?" Dia bilang. "Itu katanya sih pacar kamu," katanya, "dari Cianjur," gitu kan. Kaget, Bang. Masa sih si Ratna jauh-jauh nyusulin? Nah, waktu itu dia lagi tidur kan di kamar, aku tanya kan, "Bang, kamu bilang nggak sama ibu sama bapak mau ke sini? Aku kabur dari rumah," katanya. Oke. "Kok kabur? Nanti aku disalahin loh," aku bilang kan. "Ya nggak apa-apa, Bang, siapa tahu aja kita dinikahin," gitu kan. Nah, udah aku coba bujuk tuh, Bang, aku bujuk-bujuk tetep nggak mau dia kan. Aku ngomong lagi kan sama bapak sama ibu, kata ibu, "Ya udah nggak apa-apalah, di sini juga kan ada adik kamu nih yang perempuan," gitu kan. Mhm, "Kalau mhm. untuk tidur atau gimananya biar suruh sama adik kamu aja." Udah gitu ngobrol, "Ya udahlah, oke," aku bilang kan. Singkat ceritanya 1 minggu, nyampe 2 minggu. Otomatis kan namanya di kampung, Bang, ya mulut tetangga tahu sendiri kan. Iya. "Oh, ini ada cewek dari mana nih jauh-jauh di sini terus, udah nikah apa belum?" Gitu kan. Nah, dari usulan-usulan itulah, dari omongan-omongan tetangga itu orang tua ngomong lagi, "Udah sekarang mau nggak mau kamu anterin pulang." Nah, di sini, Bang, udah aku ngomong, "Rat, ayo pulang sama aku," bilang kan. "Ini udah 2 minggu takutnya nanti ibu sama bapak kamu berpikiran yang enggak." Singkat ceritanya waktu itu hari Senin, Bang.
Nyampe di Cianjur itu jam 4. Jam 4 sore nyampe ke rumah, woi, alhamdulillah Bang, nyampe di sana kena aku Bang, kena semprot sama keluarganya. Oke, alhamdulillah itu ya. Dimaki-lah, Heeh, diapalah, aku heeh. bilang, "Iya Pak, aku salah," aku bilang, "cuman di sini mau gimana lagi, dari minggu pertama juga datang nginep di rumah saya, mau saya anterin dia nggak mau," saya Mhm. bilang. "Oh ya bagus." Di sebalik bilang bagus tuh, kayak orang marah gimana sih Bang? Paham. Nah gitu kan. Nyindir dia? Nyindir, Heeh. bagus. Tapi nggak ada omongan apa-apa lagi. Cuman dia udah masuk, "Kamu diam di sini," gitu kan. "Jangan ke mana-mana dulu, kalau mau pulang besok," gitu. Aku sih nggak ada kepikiran apa-apa ya, senang-senang aja gitu kan. Oh, mungkin bapaknya Udah udah nerima mau nih. nerima gitu Heeh. kan. Pas paginya saya kaget Bang, udah banyak orang Bang, dinikahin paksa aku Bang, paginya itu. Hah? Dinikahin paksa, Mendadak loh? mendadak langsung dinikahin, Wow. datang ada apa, amilnya itu kan, Heeh. alasan seperti apapun yang udah saya kasih tetep nggak masuk Bang. Ya nggak kepaksa sih, walaupun sedikit terpaksa gitu kan. Iya, Ya iya. akhirnya saya sanggupin lah, daripada jadi masalah gitu kan, saya nikah. Habis nikah tinggal di mana tuh, Bang? Habis nikah itu kita tinggal di mertua Bang. Mhm. Cuman kebetulan kan mertua itu punya rumah, satu lagi samping rumah, rumah kecil lah gitu Mhm. kan. Nah, 1 bulan ini belum ada kabar Bang, ke Sukabumi, ke orang tuaku itu. Di sana itu aku kerja serabutan Bang, serabutan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah masih tanggapan keluarganya itu baiklah gitu kan. Mhm, mhm. Nah, menginjak berjalan 4 bulan itu Bang, di sinilah aku ngerasa, ya istilahnya merasa dikucilkan gitu. Nah, dari situ kan aku coba ngomong sama istri, "Kalau bahasa Indonesianya Dek, Abang coba cari kerja ya sama teman-teman mungkin, besok sambil ngamen mau nanya-nanya kerja," gitu kan. Mhm. Alhamdulillahnya Bang, setelah aku ngamen, dia tanya-tanya kerjaan sama temen, Mhm. ketemulah sama temen lama itu Bang, yang dia tinggal di Serpong. Oke. Aku nanya, "Punya kerjaan nggak? Kerja apa?" Dia bilang kan, "Ah, apa aja yang penting kerjaan lah, halal," aku bilang kan. "Kalau kamu mau, nanti kamu ikut aku aja ke Serpong." Ya udah aku bilang, "Kasih alamatnya aja nanti aku nyusul," gitu kan. Mhm. Akhirnya aku balik, balik ngamen itu aku ngomong lagi sama istri, "Aku mau kerja," aku bilang kan, "kalau kamu mau ikut, coba ngomong sama ibu sama bapak. Boleh nggak?" Aku bilang kan, "Kamu istilahnya ikut kerja sama aku ke Serpong." Nah, singkat ceritanya, aku samperin lah mertua itu ke rumah Bang, ke rumah Mhm. mertuaku itu. Aku ngobrol secara baik-baik. Dia waktu itu juga udah nggak ngerespon Bang. Aku sama istri cuma nanyain mau ngapain, ada apa gitu kan. Istri ngomong, "Pak, Bu, aku mau izin mau ikut kerja sama Bang Opik," gitu kan. Udah bermacam-macam alasan yang disampaikan sama istri saya ke mertua itu Bang, nggak ada tanggapan baik gitu. Intinya nggak boleh aja, Mhm, nggak boleh mhm. berangkat gitu kan. Nah, timbullah ide jelek Bang. Dia ngomong, nggak usah kehabisan akal," katanya. "Kita pergi aja besok subuh dari sini," katanya. Kabur. "Kabur, nggak usah bilang tuh Mhm. kita udah nikah," gitu Iya. kan. Awal-awalnya nggak setuju Bang, karena kita nggak enak ya, masa Mhm. mau pergi gitu aja sih nggak ngomong sama orang tua gitu. Cuman aku pikir lagi nih Bang, emang udah dijelasin juga, udah minta baik-baik, nggak apa, Nggak bisa. nggak bisa dan nggak Mhm. ngizinin gitu kan. Mhm. Akhirnya ya udahlah, eee, istilahnya pikiran konyol berdua itu langsung berangkat Bang, subuhnya itu, singkat ceritanya berangkat subuhnya itu. Nah, yang lucunya lagi, di perjalanan itu kan kita cuman punya ongkos pas-pasan, sementara kita mau tinggal di Serpong itu harus ngontrak Bang. Mhm. Nah, ya udah gini aja lah, sekarang nggak usah banyak mikir dulu, kita nyampe dulu Sukabumi, nanti habis Sukabumi kita ke Cibadak, dia bilang. Mhm. Singkat ceritanya pas nyampe ke rumah, aku nyampe ke rumah bilang assalamualaikum, dibukalah pintu sama ibu. Ibu kaget kan, "Kemana aja kamu berbulan-bulan baru pulang?" katanya. "Itu," katanya, "si Ratna ngapain dibawa lagi ke sini?" Mhm. Dari situ saya jelasin, "Bu," saya bilang, "alhamdulillah pas waktu itu saya nganterin Ratna," saya bilang, "ke sana, paginya saya dinikahin. Rencananya ini bawa baju banyak amat mau kemana?" katanya. "Rencana awalnya sih aku mau kerja Pak di Serpong, cuman bingung Pak aku bawa istri," aku bilang. "Ya kalau diizinin, aku mau numpang dulu lah di sini," saya bilang. "Untuk berapa hari atau berapa minggunya nggak tahu, aku sambil mau ngamen lagi." Nyampe lah 3 minggu di Sukabumi Bang, di Cibadak gitu, di tempat orang tua saya. Akhirnya kekumpul lah alhamdulillah kan buat ongkos gitu kan, buat nyari kosan di
Serpong gitu. Dan alhamdulillahnya juga karena niat kita mau kerja sambil bawa istri, orang tua pun adalah ngasih bekal kita gitu kan, Mhm. buat tambah-tambah bayar kontrakan. Singkat ceritanya aku berangkat dari rumah itu hari Selasa, Bang. Hari Selasa pagi itu aku berangkat ke Serpong. Akhirnya kan karena aku tahu Bang, karena apa, waktu zaman itu belum ada HP, cuman kan aku dikasih alamat tepatnya tuh, RT, Mhm. RW, sama posisi kontrakannya temen aku yang ngasih Kerja. kabar kerjaan di Cianjur itu, gitu. Dia kan orang sana. Singkat ceritanya, si temen yang nawarin kerja itu yang bantuin kita cari kontrakan Bang. Oke. Keliling keliling keliling, akhirnya kita dapat di jam 5 sore. Hari keesokannya nih Bang, saya nyamperin lagi ke temen saya tuh, yang ngajakin kerja itu, saya nanya, "Kerjaannya apa sih?" Gitu kan, "Di mana?" Nah, di situ dia ngejelasin, "Mau nggak kerjaannya malam di pasar, di Serpong situ kan dia punya bos daging. Jadi bagian kamu tuh bantu-bantu nyincang. Jadi kita buat ke pengecer itu kan dicincang-cincang dulu tuh, cincang-cincang." Singkat ceritanya malam itu juga aku dianterin, Bang. Dianterin ke tempat kerjaan itu, ke tempat Pak Haji lah sebut ya, Mhm. bosnya itu Pak Haji tukang daging. Saya tanya kan, "Pak, kerjanya dari jam berapa nyampe jam berapa?" Saya Mhm. bilang kan. Mhm. "Di sini dari jam 9 malam Bang," katanya. "Nanti kamu bisa pulang di jam 4 atau jam setengah 5 subuh, tergantung istilahnya sepi-sepinya pelanggan lah yang ambil pesanan," gitu. Ya Iya. udah, kalau emang mau kerja, udah langsung kerja aja gitu kan. Nah, di situ saya kerja 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 kerja, singkat ceritanya dapat beberapa bulan alhamdulillah Bang, lancar. Mhm. Itu kan saya nikah kan tahun 95 Bang. Jadi saya berangkat juga masih di tahun 95 ke Mhm. Serpong kan. Mhm. Singkat cerita di tahun 96 saya dapat omongan Bang, Ah, alhamdulillah. heeh. Ya, anak saya perempuan. Nah, 96, 97, di tahun menginjak tahun 98 ini Bang, Mhm. aku mulai dapat kabar buruk Apa tuh, Bang? dari teman-teman kerja. Heeh. Kalau katanya istri aku itu selingkuh Bang. Nah, dari sini tuh aku nggak percaya gitu aja kan, Iya. dalam artian karena kenapa saya nggak percaya gitu aja, setiap saya pulang kerja dia ada di rumah. Baik-baik saja Baik-baik gitu ya? saja, nggak ada masalah, setiap saya pulang kerja dia ada, setiap saya berangkat kerja dia juga responnya selalu mendoakan saya dengan doa-doa yang baik, Mhm. Mhm. alhamdulillahnya itu. Makanya saya tanya sama temen, "Kok kamu bisa kayak gitu sih nyimpulin istri saya selingkuh?" Gitu kan. Mhm. "Nah gini nih, aku pernah lihat," katanya kan, "ya istri kamu ngobrol sama orang waktu pulang dari warung." Ah, yang namanya orang pulang dari warung apa itu nggak tahu temennya atau tetangga kita yang dekat kan kita nggak tahu siapa Iya. orangnya gitu kan. Iya. Kalau aku sih nggak percaya, toh kita nggak ada masalah gitu kan, rumah tangga baik-baik aja. Nah, singkat ceritanya di tahun 96 itu karena saya punya momongan Bang, kerja di malam hari itu di kios daging lah sebut, jadi kios daging itu nggak memadai lah gaji kita kan. Mhm. Nah, aku coba cari sampingan Bang, parkir. Di Mhm. tempat Mhm. parkir itulah, parkiran angkot gitu kan. Jadi siangnya parkir, malamnya aku nyampe subuh ke pasar. Nah, setiap siang itu kan istri selalu nganterin makan Bang, ke tempat parkir aku kan, karena aku mikirnya kalau beli, mahal lah gitu Iya. kan, Mhm. boros, lagian juga kontrakan sama tempat parkiran itu nggak berapa jauh lah, paling 20 menit jalan kaki nyampe gitu kan. Nganterin makan gitu tiap hari Bang, setiap jam 12, kadang jam 11 udah nyampe ke tempat parkir tuh siang tuh kan. Suatu hari pas begitu istri habis nganterin makan, dia pamit pulang, nggak lama sekitar jam 3 soreannya itu temen datang Bang. Dia ngomong lagi, "Eh, kamu udah ditanyain belum?" katanya. "Tanyain apaan?" Saya bilang kan. "Itu aku tadi juga pas mau ke sini lihat istri kamu masih ngobrol di gang sama cowok," gitu. "Di gang mana? Di gang yang mau ke kontrakan?" "Ya namanya di gang," saya bilang, "atau ketemu siapa siapa kita nggak tahu, Bang." Iya. Iya. Saya bilang, "Kamu ini mau ngomporin atau mau manas-manasin?" Saya gituin aja kan. "Ya udah coba dipancing-pancing dulu aja," katanya, tanya-tanya sama istri. Udah, singkat ceritanya, aku berani nanya itu menginjak di tahun 98, Bang. 98. Heeh. Oke. Memang sudah lama ya kabarnya, cuman aku baru berani nanya itu di Mhm. tahun 98, udah lumayan lama kan. Iya. Iya. Nah, waktu itu kebetulan aku pulang masih sore lah jam 7 malam. Aku pulang baik-baik aja, dia bilang, "Mau ngopi dulu apa mau mandi?" Gitu kan, aku bilang,
aku mau ngopi sambil mau ngobrol gitu kan. Tumben katanya nggak mandi dulu. Enggak, saya bilang mau ngobrol dulu aja, ada penting nih gitu. Nah, ceritanya dia bikin kopi, balik lagi. Ya udah mau ngobrol apa gitu kan. Aku bilang, "Dek, aku mau nanya. Aku dapat kabar dari temen. Dia udah beberapa kali lihat kamu ngobrol sama cowok gitu kan. Nah, kabarnya sih kamu selingkuh, bener nggak sih?" Aku bilang. "Kalau emang bener kamu selingkuh, tega banget sih nyelingkuhin aku atau mentang-mentang kerjaanku kayak gini," gitu kan. Di situ tuh dia tuh romannya nggak ada marah, Bang. Nggak marah sama sekali, nggak melihatkan apa, gelagat gimana gitu. Cuman dia balik nanya sama aku, Bang. Apa tuh? "Kan selama ini kamu tahu sendiri, habis nganterin makan siang itu aku pulang. Kamu pulang kerja contohnya malam ini aku nggak ada," katanya. "Nanti kamu pulang berangkat lagi kerja jam 9, kamu pulang subuh, aku masih ada. Nggak pernah kemana-mana. Masa kamu percaya sama omongan orang?" Gitu. Aku mikir lagi, Bang. Ya selama ini aku nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Lagian juga istri aku juga nggak pernah ngasih sifat-sifat yang aneh gitu kan. Kita nggak pernah sedikit pun ada masalah. Sebenarnya itu alhamdulillah baik-baik aja lah rumah tangga waktu itu gitu. Nggak ada kecurigaan sama sekali dari Abang ya? Dari awal nggak ada soalnya. Iya, iya, iya. Soalnya saya tanya kalau emang orang-orang yang sepengetahuan saya nih, Iya. kalau orang bener-bener selingkuh pasti ada grogi atau gimana, Bener, gelagapan. bener. Ya santai-santai aja, masa senyum-senyum gitu kan. Iya, perlakuannya juga setiap hari nggak ada Baik, nggak ada kecurigaan ya? kejanggalan gitu Iya, kan, heeh. alhamdulillahnya baik. Makanya di situ, mungkin yang namanya temen apa mau manas-manasin atau mau Iya. gimana. Makanya, nanyanya pun, cukup lama ya, sampai Nah, berani nanya ya? karena Heeh. kita nggak kepikiran gitu Betul, betul, kalau betul. dia itu masa sih berani gitu. Iya. Makanya aku juga waktu di tahun itu nanya agak ragu-ragu, Bang, gitu kan. Singkat ceritanya sesudah itu, ya udahlah aku bilang, "Maaf aja," aku bilang kan, "kalau aku salah paham." "Ya nggak apa-apa," katanya. "Baguslah nanya," gitu kan. Jadi aku tahu nggak dicurigain nggak jelas gitu kan. Jadi aku ya udah. Singkat ceritanya itu waktu itu mandi, biasalah jam 9 itu aku berangkat lagi kerja, Bang. Dari hari ke hari itu seperti itulah, malam aku di pasar, siang aku parkir, terus, hinggalah puncaknya nginjak di tahun 99. Waktu itu bulan Agustus, Bang. Masih ingat jelas. Bulan Agustus, hari Sabtu, malam Minggu. Hari Sabtunya kan aku parkir tuh siangnya. Iya. Di parkiran. Biasalah setiap jam istirahat lah jam 12 gitu kan. Paling telat juga jam setengah 1 dia nganter makan. Ngobrol-ngobrol, datanglah temen itu. Istri aku masih ada, belum pergi tuh, Bang. Cuman mungkin nggak tahu nggak enak atau gimana, istri aku langsung pamit tuh pulang. Dia pamit, pulang dulu ya," gitu. "Ya udah, hati-hati," gue bilang. "Mau dianterin nggak?" "Nggak usah, orang deket," gitu kan. "Orang tiap hari aja sendiri bolak-balik," gitu. Ya udah. Istri jalan, temen tuh ngomong, Bang, "Tuh, masa sih kamu nggak percaya sama omongan aku?" "Aku dulu yang selalu merhatiin. Kalau nggak percaya kamu ikutin aja sekarang," katanya. "Nanti di gang depan dia pasti ngobrol sama cowok," gitu. "Nggak usah ngada-ngada lah," aku bilang kan. "Ya, rumah tanggaku lagi baik-baik aja, kamu nggak usah mikirin keluarga aku," gitu kan. Karena aku nggak ada curiga, Bang. Iya, Soalnya iya. udah pertama aku tanya juga kayak gitu jawabannya, nggak ada nyurigain, sifat-sifatnya juga baik-baik kan. Cuman temen itu mungkin mau ngejelasin juga karena aku udah nggak percaya, dia cuman, "Ya udah terserah kamu, entar juga kamu tahu sendiri." Oke lah kalau aku tahu sendiri, aku nggak jadi masalah, yang penting aku nggak tahu dari omongan orang, gitu kan. Nah, ceritanya, waktu itu jam 6:30. Waktu itu kebetulan, malam minggu kan agak rame, Bang. Iya. Parkir juga gitu kan. Cuman kan, aku masih punya kerjaan yang lain nih, yang kerjaan utama gitu, ke kios daging tadi. Makanya aku usahain di 7:30 itu aku pulang. Tapi bener, Bang, itu aku ngerasain padahal kerjaan nggak pakai fisik ya, cuman nggak seberapa parkir gitu ya. Cuma itu kerasa capek banget malam minggu itu. Oke. Capek banget akhirnya nyampe ke rumah itu lemes gitu kan. Kata istri, "Kenapa?" Tanya. "Kenapa ya?" Saya bilang kan. "Hari ini malam minggu kok capek banget padahal kerjaan nggak begitu rame-rame amat sih parkir," gitu kan. Biasa-biasa aja, cuman ya agak rame sih, cuman nggak begitu capek, "Tapi lemes banget ini badan," aku bilang. "Ya udah istirahat dulu aja, masih jam 7:30 lebih," katanya, "belum inilah, masih ada waktu," katanya, "buat istirahat." Di situ tuh, Bang, biasanya aku semangat kan, habis parkir itu jam 8 tuh udah mandi, udah makan, udah apa. Tapi waktu itu tuh bener-bener males mau berangkat kerja. Males banget, sampai mandi aja aku nggak cepet-cepet mandi. Iya. Waktu itu cuman habis makan, habis ngerokok, tiduran.
Singkat ceritanya sampai jam 9, otomatis istri ngomong kan, nggak mau berangkat ke pasar," katanya, "ini udah jam 9 nanti kemalaman," katanya. Mhm. "Ah, enggak lah," aku bilang, "capek banget nih, males, dan lagian juga bukan capek sih nggak seberapa," aku bilang, "tapi ada bener-bener males," aku bilang. Mhm. "Aku libur dulu lah besok ke pasar." Nah, di sini dia ngomong, Bang, Apa nih? "Masa sih, A," katanya, "mau males-malesan? Kita kan di sini butuh bayar kontrakan, Oke. butuh biaya buat makan, juga susu anak," gitu kan. Di situ aku baru kepikiran, Bang, "Oh iya ya, bentar lagi bayar kontrakan nih," saya bilang kan. Mhm mhm. Lagian kan sekarang udah ada momongan nih," gitu kan. Malas-malas juga itu aku maksain berangkat, Bang. Mhm. Biasanya aku berangkat jam 9, kadang lebih sedikit gitu, itu aku berangkat nyampe di jam 10 lebih. Udah di depan pintu aja males itu, Bang, duduk lagi sampai istri bilang, "Ayo udah malam nih berangkat." Mau nggak mau aku Iya. berangkat lah karena mikir aku memang butuh biaya nih. Singkat ceritanya kan nggak jauh, Bang, tuh, cuman setengah jam lah. Nyampe ke sana itu jam 11 kurang. Ditegur dong sama Pak Haji, orang biasanya kita jam 9 udah nyampe, harus udah ada gitu kan. Ini jam setengah 11 baru nyampe. "Mang, gimana sih?" katanya. "Ini kan malam Minggu, lagi rame-ramenya pesanan nih," katanya. Mhm. "Jam segini kok baru nyampe?" "Oh, mohon maaf Pak Haji," saya bilang, "saya ketiduran. Saya kecapean tadi mungkin parkir siang Pak Haji." "Oh ya udah cepetan." Nah, itu katanya udah banyak pesanan tuh yang mau diambil ntar subuh katanya. Nah, dari situ kan saya punya alat kerja tuh, Bang, Iya. pisau, golok yang sering saya pulang saya bawa, berangkat saya bawa di tas tuh. Saya gendong, saya keluarin tas. Singkat ceritanya, biasalah kita ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan sambil kerja gitu. Nah, menginjak di jam 1 malam, ada telepon masuk ke bos. Mhm. Ada yang nanyain saya, Bang. Mhm. Kata Pak Haji, "Mang, ini ada telepon penting," katanya. "Dari siapa? Nggak tahu, coba aja tanya siapa," gitu kan. Saya tanya, saya dengar ya teman saya tadi itu sebutlah namanya si Agus, yang ngomong kalau istri saya itu selingkuh. Oke, dia Dia nelpon. nelpon Oke. tuh, saya bilang, "Ya ada apa Gus?" Saya bilang kan. "Bang, lu di mana?" gitu. "Ya kerja lah, pura-pura ngapain pura-pura nanya di mana, ini kan tahu sendiri nomor Pak Haji." "Iya." Tanya dia, Bang, kan. "Bang," katanya, "bisa pulang nggak?" gitu. "Lah, aku aja masuk telat," saya bilang. Mhm. "Jam segini belum waktunya pulang, nanti kalau mau pulang subuh, emang ada apa?" Gue bilang kan. "Tapi mohon maaf nih, Bang, tadi aku lihat ada laki-laki yang masuk ke kontrakan Abang," gitu. "Ah," aku bilang, Heeh. "masa sih tadi aja aku berangkat baik-baik aja." Sampai sempet sempet di situ aku marah sama dia, Bang. Ya, sampai ada kata-kata kasar lah gitu kan sama dia ngomong, "Yang bener lu," bilang, "kalau mau ngancurin rumah tangga gua, masa sih lu temen gua kayak gini," gitu kan. "Gua sama lu kan temen udah lama," gua bilang, "masa." "Ya justru itu, Bang," katanya, "karena gua udah berteman lama sama lu, gua nggak enak lihatnya," gitu. "Soalnya ini udah kejadiannya udah lama, udah sering aku lihat, cuman Abang udah coba aku jelasin, Abang nggak percaya." Mhm mhm. "Enggak, aku nggak percaya, aku nggak bakalan pulang," gitu. Aku tutup tuh telepon, aku kasih lagi kan ke Pak Haji. Setelah itu aku kerja lagi, Bang. Setengah jam setelah aku nelpon lagi. Si Agus? "Heeh, Heeh. ada apa lagi sih?" saya bilang. "Bang, pulanglah Bang." "Ngapain?" saya bilang, "Ini belum waktunya pulang, saya baru masuk kerja, lagi kerja nih, nggak usah ganggu-ganggu orang," saya bilang. "Kalau emang mau ada yang diobrolin besok aja," saya bilang kan, "nggak usah sekarang, saya lagi kerja," gitu. "Sekarang gini aja Bang, sebentar lagi aku ke situ, Abang aku jemput, Abang pulang, bisa nggak? Kalau emang bener kamu bisa buktiin istri aku selingkuh, aku ikut pulang," saya bilang. Mhm. "Tapi dengan satu catatan, kamu jemput aku ke sini. Biar kita sama-sama lihat," aku bilang Mhm kan, "bener nggak istri aku selingkuh, mhm masukin laki-laki di kontrakan," saya mhm bilang. mhm. Setelah itu, "Ya oke Bang, tunggu bentar," tutup lah. Terus aku kasih kan HP itu ke Pak Haji, "Ini makasih," saya bilang. "Ada apa?" katanya, "Mang." "Aduh Pak, bisa izin nggak?" saya bilang. "Ini dadakan nih anak saya sakit panas." Ya, alasan yang paling tepat nggak ada lagi Bang, anak Bang. Iya iya. Kata Pak Haji, "Oh ya kalau emang bener-bener anak kamu sakit, ya udah pulang aja dulu, cepet-cepet. Kalau masalah kerjaan gampang lah, besok kamu bisa lagi masuk kerja atau di." Ini juga udah alhamdulillah dibantu-bantu, udah Mhm. hampir beres gitu, tinggal dikit lagi. "Ya Pak Haji." Nah singkat ceritanya, kasih HP ke Pak Haji, aku pamit, aku ambil tas dan ngambil koran Bang. Karena itu alat kerja nggak bisa ditinggal. Iya. Soalnya kalau ditinggal kadang dipakai orang hilang gitu Iya atau iya. gimana atau rusak, aku sayang gitu kan. Itu aku bungkus Bang, golok, pisau itu aku bungkus, aku masukin lagi ke tas Bang.
Aku gendong, aku keluar dari kios, nggak lama keluar dari kios, di gang itu ketemu temen. "Ayo Bang," katanya. "Ayo, tapi bener ya, bisa ngebuktiin ya. Mhm. Aku pulang nih sama kamu sekarang. Tapi kalau nggak ada bukti, lain lagi urusannya nanti sama aku." Iya. "Udah Bang, kalau nggak ada bukti, Abang mau gimanain aja aku terserah," katanya. Mhm. "Yang penting kita cek dulu aja ke kontrakan." Di situ aku masih percaya nggak percaya lah Bang, gitu kan. Nah, singkat ceritanya aku jalan sama dia. Nah, pas begitu aku masuk gang, lewat gang sedikit, belok ke sebelah kiri kan langsung masuk ke kontrakan tuh, depan kontrakan. Aku agak kaget juga Bang. Kenapa? Kagetnya biasanya kan lampu di ruang tamu itu nggak pernah mati Bang, Heeh. karena ada anak kecil gitu kan. Iya. Itu di malam minggu itu mati Bang lampu. Pas begitu aku mau panggil dari luar, temen ngomong, "Nggak usah dipanggil, dobrak aja pintunya." Aku dobrak, kan begitu aku dobrak nih, masuk ke sebelah sini kan, sebelah kiri itu ada sepatu Bang. Ya, Mhm. disitulah emosi emosi aku agak mulai timbul gitu kan. Pas aku panggil teman yang di luar ngomong, "Dobrak lagi aja pintu kamarnya." "Dobrak," katanya kan, sambil bisik-bisik tuh. Aku dobrak lagi Bang, apa coba yang saya lihat Bang? Apa? Saya lagi pakai orang Bang. Aku masuk Bang, aku dobrak gitu kan, istriku lagi dipakai orang Bang. Nah, disitulah apa, hal yang nggak diinginkan terjadi Bang. Begitu aku masuk Bang, aku dobrak kan, kaget kan, orang istri saya lagi dipakai dia, Dalam posisi telanjang semua. oke. Dia kaget, aku cuma kepikirannya ngambil alat itu aja, yang di tas, ya aku ajar pakai golok gitu kan Bang. Cuman kena ininya, dia kabur, aku didorongin Bang, sama cowoknya itu. Mhm. Nah kebetulan pas mau ditangkap sama temen kepleset, jatuh lah atau gimana di luar kan. Di situ aku udah nggak ada pikiran, udah kalap Bang, emosi udah tercampur sama pikiran yang aku di situ udah gelap mata Bang. Iya iya. Istriku bangkit, cuman ditutup pakai kain sedikit. Sambil nangis-nangis, teriak-teriak gitu, aku nggak peduli Bang. Langsung aku ajar pakai golok, Mhm mhm. pertama tangannya Bang, yang kanan, kedua tangan yang kiri, ketiga kirinya Bang. Posisinya dia duduk, Dia tidur? duduk, awalnya mohon-mohon Mmm. minta ampun gitu Mhm. kan. Aku di situ udah nggak kepikiran, udah nggak ada Iya. itu karena aku kalap Bang ya. Aku pakai golok, nah dia sempet megang sambil merangkak. Mhm. Itu kan posisinya udah penuh luka Bang, Iya. leher, dada, tangan. Cuman dia nggak ada suara, cuman masih ketangkap dia bilang, "Ah, ampura ah," gitu. Kalau bahasa Indonesianya, minta maaf gitu kan. Dari Mhm. situ sambil aku tendang Bang, di situ aku bilang Bang, sama istri aku itu, "Sampai mati pun kamu nggak bakal aku maafin." Di saat dia mau minta maaf sama aku itu, sambil aku tendang kayak gitu. Aku hajar punggungnya itu Bang. Ah. Nah, Ah. Heeh. di situ rencananya aku mau keluar, mau kabur. Mau kabur tuh bukan mau kabur mau kemana gitu, mau ngejar selingkuhannya tadi. Iya. Mhm. Kebetulan anak aku keinjak kakinya Bang, Ya innalillahi. Heeh. keinjak, nangis kan, teriak kaget. Di situ aku baru sadar Bang, baru sadar sama apa yang udah aku lakuin sama istri aku. Terus dari situ udah nggak begitu gerak Bang tangannya. Cuman yang masih jelas sampai sekarang itu dari sini ke sini Bang. Ah. Nah, di situ aku sempet bingung Bang, mau ngapain gitu kan. Sementara aku udah ngelakuin seperti itu Mhm. sama istriku. Ini anakku gimana gitu kan. Tapi aku di situ karena udah kalap Bang, karena udah kecampur pikiran nggak jelas lah gitu, Mhm. udah nggak bisa berpikir secara jernih, akhirnya aku keluar Bang. Kata temenku,
ada apa sih gitu kan. Istriku aku bilang. Pas dia begitu masuk habis ngejar si selingkuhannya nggak ketangkep tuh Bang. Mhm. Dia balik lagi, terus gimana tanya istrimu, kamu masuk aja kamar. Pas begitu dia masuk langsung teriak-teriak, astagfirullahaladzim, katanya, astagfirullahaladzim, kenapa sih kamu tega banget sama istri kayak gini. Ya udah kamu nggak usah banyak ngomong, saya bilang kan, aku titip anak aja ya, aku sekarang mau pergi. Dari situ aku bungkus Bang golok itu, aku masukin lagi ke tas. Singkat ceritanya aku kabur Bang. Di situ aku mikir, aku takut masa gitu kan, Mhm. takut polisi gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya aku kabur ke Sukabumi. Singkat ceritanya aku nyampe pagi Ke rumah ke tuh ya? rumah bapak. Ke rumah orang tua? Nah, begitu saya ketok pagi, assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Kebetulan waktu itu ibu yang buka. Ibu kaget Bang, kan di baju masih ada Bercak. bercak Mhm. darah sama di celana. Ibu kaget, kenapa, ada apa gitu kan. Aku alasannya, oh barusan pas mau masuk ke rumah di depan ada orang jatuh dari motor kecelakaan, aku bantuin gotong dulu ke mobil Bu, bilang. Mhm. Jadi nempel-nempel darahnya. Oh ya udah. Nah, udah masuk ke dalam bapak nanya, tumben pagi-pagi udah nyampe katanya. Kok anak sama istri kamu nggak dibawa gitu kan? Kenapa muka pucat? Lagi sakit ya? Iya Pak, kenapa? Nggak enak badan gitu. Ya udah istirahat aja dulu gitu, mandi atau ngopi. Singkat ceritanya aku mandi, ganti baju di rumah tuh Bang. Bapak kan nanya lagi, kok tumben pulang sendiri, ada apa, ada masalah katanya. Nggak ada sih Pak, baik-baik aja gitu kan. Cuman masalahnya aku nggak punya duit buat bayar kontrakan, sama buat beli makan gitu aja. Makanya aku pulang ke sini Pak, mau pinjam duit. Ya insya Allah ada katanya kan. Cuman kamu mau pulang lagi kapan? Oh hari ini juga saya mau balik lagi. Itu sebenarnya bukan mau balik lagi ke Serpong Bang. Oh iya. Aku langsung pergi ke terminal Sukabumi, pergi ke Jawa Tengah Bang. Rencananya aku kabur gitu kan, Mhm. melarikan diri lah intinya. Aku naik bis, ingat tuh waktu itu naik bis Tunggal Daya Bang. Sampai di Semarang itu kan perjalanan dari Sukabumi ke Semarang itu 2 hari 1 malam Bang. Jadi nyampe ke sana itu aku berangkat dari sini itu siang jam 2 siang, nyampe ke sana itu jam 4 subuh. Aku turun langsung nyambung lagi bis yang ke Kedung Jati Bang, Terminal Kedung Jati. Kedung Jati itu turun, rencananya kan aku mau ke kampung saudaranya ibu, ke tempatnya Pak Ade. Itu nyampe di Gedung Jati itu kan di tahun 99 itu belum ada kayak ojek gitu kan, Iya. ataupun kendaraan yang lain. Jadi ya aku itu jalan seharian Bang di tahun itu. Nyampe ke desa Ngawen. Singkat cerita nyampe di desa Ngawen itu alhamdulillah lah tanggapan saudara di Ngawen baik-baik gitu kan. Malah nanya kabar gimana, sehat, alhamdulillah sehat gitu kan. Di hari pertama itu aku agak sedikit ngelamun Bang. Ya masih kepikiran sama kejadian yang Ya. menimpa istri itu, ngelamun. Singkat ceritanya dapat beberapa hari di situ, entah perasaan entah apa aku ngedengar kayak suara istri aku Bang. Manggil A gitu. Kadang aku, lah kaget Bang. Wih, kok mirip suara istri gitu kan. Nah, mungkin perasaan mungkin gitu kan. Atau gimana lah gitu Bang. Dapat sehari 2 hari di sana aku dapat pendengaran yang sama seperti hari pertama itu, malam pertama itu Bang. Ngedenger kayak kayak suara percis gitu kan, istri Iya. aku gitu. Manggil 2 kali, manggil tuh 2 malam tuh 2 kali manggil berturut-turut. Malam berikutnya itu aku ngedengar mirip gitu waktu gimana sih waktu dia suaranya waktu malam itu minta maaf sama aku gitu kan. Iya. Singkat ceritanya dapat beberapa minggu di Ngawen itu ya akhirnya Pak D nggak tahu dapat kabar dari siapa Bang. Mhm. Pak D bawa kabar, Mhm. ngomong sama aku. Dia awalnya nanya kan, kamu kesini dari Sukabumi ada masalah nggak? Gitu.
di sini aku nggak berani cerita bang yang sejujurnya atau yang sejelasnya sama Pak De. Nggak ada Pak De, aku bilang kan. Aku nggak ada masalah apa-apa yang benar. Gitu. Dia nanya lagi, jawab yang jujur. Kamu ada masalah nggak? Katanya. Nggak ada Pak De. Kalau kamu nggak jujur katanya, nggak apa-apa. Cuman Pak De dapat kabar dari saudara yang dari Bogor. Kan saudara ibuku tuh banyak Pak. Bogor, Sukabumi. Kebetulan waktu sebelum pulang ke Bogor, ke Jawa itu yang di Bogor, mampir dulu ke Sukabumi. Dia bilang ada kabar apa Pak De? Saya bilang, bener kamu nggak mau ngaku gitu. Ya orang saya nggak ada masalah gitu kan. Pak De ngomong, aku dapat kabar dari saudara kamu yang di Bogor. Kemarin sebelum pulang dia ke sini, dia mampir dulu ke Sukabumi. Lagi rame di Sukabumi. Gitu. Di situ aku udah deg gitu kan. Iya. Rame apa? Cuman aku berusaha untuk nyembunyiin gitu Bang. Kamu habis ngabisin istri kamu ya. Waktu kamu kerja di Serpong di kontrakan. Sekarang kamu cerita sama Pak De yang jujurnya. Ngaku aja katanya. Soalnya lagi rame Sukabumi. Kamu lagi dicari polisi katanya. Soalnya istri kamu meninggal katanya. Habis kamu bener nggak? Situ aku coba untuk awalnya nggak ngaku sih. Cuman nah situ mau nggak mau aku cerita. Betul Pak De. Karena kronologinya kayak gini, aku ceritain Bang bahwa istri itu selingkuh gitu kan. Sebenarnya aku nggak ada niatan buat ke situ Pak De. Gitu. Aku kan selama di situ aku nggak tahu Bang, nggak tahu kalau istri aku itu udah meninggal. Iya. Lemes Bang aku di situ Bang. Masa sih Pak De? Masa sih katanya bohong polisi gitu kan? Kok meninggal gitu kan? Nggak seperti yang aku bayangin gitu kan? Aku kira nggak meninggal gitu kan? Aku nggak tahu Bang. Iya. Soalnya begitu kejadian aku langsung pergi gitu kan. Orang waktu aku tinggal masih ada gerak-gerakan gitu kan, masih gerak-gerak. Nah, Pak De ngomong lah. Aku di sini katanya nggak mau ke bawah-bawah. Jadi itu terserah kamu katanya. Yang penting kamu jangan tinggal lama-lama di sini. Gitu kan. Nah, kaget Bang, aku langsung diusir kayak gitu kan, suruh nggak boleh lama-lama. Aku bilang ya udah Pak De, aku coba beberapa hari boleh nggak nginep di sini? Kalau boleh sih, aku pengennya di sini dulu untuk beberapa hari gitu kan. Pak De ngomong kalau bisa secepatnya. Di situ aku bingung Bang. Pulang ke Sukabumi nggak mungkin kan, karena udah dapat kabar kayak gitu istriku meninggal, berarti aku Lagi dicari. Pas udah gitu ya udahlah Pak De. Aku nggak bilang mau kemana tuh Bang. Hari itu juga aku berangkat, aku beresin ya udah Pak De, kalau emang nggak memungkinkan aku untuk tinggal beberapa lagi di sini, nggak apa-apa aku pergi sekarang. Sambil aku beres-beres itu Bang, beres-beres pakaian aku mikir kemana lagi aku sehari gitu. Kemana, nah akhirnya aku keingetan omongan Ibu, kalau di desa Kaliceret, di desa sebelah desa Ngawen itu masih ada sepupu sama paman gitu kan, masih adiknya ibu. Singkat cerita jalan tuh Bang, karena di tahun itu nggak ada ojek, kebetulan saya juga nggak punya duit kan. Akhirnya aku jalan kaki tuh Bang, jalan dari sana itu sore, nyampe ke Kaliceret itu tengah malam Bang, sekitar jam 11-an lah, 11 malam. Singkat cerita aku juga sempat nanya-nanya dulu kan sama orang-orang sana, nanya. Kebetulan waktu itu kan ada pos ronda Bang, saya masuk ke situ, saya nanya, kemana Mas? Katanya, saya mau ini Mas, nanya alamat Pak De Joko. Ya, oh ya Mas, sebelah sana rumahnya, dari sini nggak jauh kok, cuman kehalang 3 rumah gitu. Udah Mas, makasih. Masuk, saya gedor. Pas masuk situ kan kaget, paman saya udah bertahun-tahun nggak bertemu gitu kan. Iya. Ya, siapa ya gitu kan, istri yang buka itu, karena dulu waktu aku sering ke sana masih belum ada jenggot lah, masih muda gitu Bang. Masa, saya bilang nggak kenal nih, aku anaknya ibu ini gitu, bapak ini. Oh ya udah masuk.
ngobrol. Tumben katanya tengah malam, iya aku bilang kemalaman gitu bisnya. Padahal aku itu bohong Bang, dari kampung Ngawen jalan kaki. Cuman ya udah masuk ngobrol. Akhirnya tanya-tanya kabar. Alhamdulillah saya bilang kan bapak ibu sehat gitu. Ada selentingan kamu udah nikah katanya kan. Ah udah tapi nggak lama saya cerai lagi gitu aja kan. Soalnya aku udah nggak mau ngebahas masalah itu Bang gitu kan. Takutnya aku keceplosan gitu kan. Ya udah katanya istirahat dulu aja gampang katanya. Besok ngobrol lagi kalau mau istirahat aja katanya. Mau mandi dulu. Sudahin lah kamar Bang. Waktu hari pertama itu kan saya langsung istirahat langsung tidur Bang. Kayak ceritanya bangun pagi ngobrol-ngobrol lagi. Habis ngobrol-ngobrol itu kan Pak D kan kegiatannya ke kebun bertani. Jadi aku di rumah sendirian Bang. Di situ aku baru kepikiran Bang. Kepikiran yang omongan Pak D aku tadi yang di Ngawen. Situ aku ngelamun Bang. Masa sih gitu kan. Istri apa meninggal gitu kan. Yang bener sih. Tapi masa sih Pak D bohong gitu kan. Singkat cerita, aku keingetan sama pertama waktu aku dapat beberapa hari di Ngawen itu kan aku denger suara yang mirip sama suara almarhum gitu kan. Karena waktu itu kan aku belum tahu dia udah meninggal atau belum ya Bang gitu kan. Nah, udah aku kepikiran masa sih waktu di Ngawen waktu aku dengar suara dia gitu kan. Singkat cerita malam berikutnya nih Bang udah mulai ada teror Bang. Oke. Teror pertamanya kayak gimana tuh? Jadi waktu itu kebetulan sekitar jam 11 atau jam setengah 12 ya, kurang lebihnya jam segitu. Aku kan suka ada kalau di Jawa itu ada kayak dipan gitu kan, depan rumah aku lagi nongkrong sambil ngerokok. Awalnya aku nyium bau Bang, bau amis darah pekat gitu. Aku mikirnya wah ini paling orang habis motong ayam atau motong kambing tadi siang ke bawah angin nggak disiram gitu aja. Nah awalnya kayak gitu Bang, sama angin itu agak beda dinginnya gitu kan. Setelah itu dicampuri bau kapur baru gitu. Bau anyir itu campur-campur Bang. Nah udah keluar bau itu aku ngedenger suara ngejerit. Gimana sih cewek kaget? Kaget kan? Aku tengok kanan kiri tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ aku coba mastiin gitu pendengaranku itu apa cuman suara dari jauh ke bawah angin atau cuman pendengaran biasa aja gitu kan awal-awalnya. Lama-lama merinding juga kan Bang. Akhirnya aku masuk. Tidurlah. Alhamdulillah teror di malam itu cuman menyampe di situ Bang. Cuman di situ juga aku udah mulai gelisah Bang. Gelisahnya karena aku udah mulai kebayang gitu kan. Karena udah dapat kabar dari Pak D yang di Ngawen itu kalau istri itu meninggal. Yang malam keduanya gitu lagi Bang. Aku pas nongkrong itu waktu itu kebetulan kan saudaranya paman itu ada yang hajatan. Jadi paman sama bibi itu pergi ke orang hajatan. Otomatis aku di malam itu sendirian Bang. Sendirian. Aku itu biasalah nongkrong sambil ngerokok gitu. Itu angin kenceng Bang. Cuman sepintas. Bawa bau amis lagi. Sama bau kapur barus gitu. Aku bilang mungkin ini cuman entah bau apalah, nggak kepikiran ke sana. Yang di situ tuh pas lagi santai-santainya aku denger orang manggil Bang. Kayak manggil gitu. Kaget kan Bang. Siapa sih manggil? Tapi aku keingetan kok mirip suara istri. Masa sih nyampe sejauh ini gitu ke sini kedengaran suaranya gitu. Ya udah, nyantai lagi itu tambah ekstrim Bang. Kedengaran suara lagi tuh manggil. Tapi belum kelihatan itu awalnya kan. Sosok kayak gimana gitu, cuman lama-lama kan aku perhatiin merinding juga nih. Nah, aku masuk Bang ke rumah tuh. Aku masuk, alah mungkin aku bilang setan lewat atau apa gitu kan. Pas lagi masuk kamar dapat selang beberapa jam itu ada orang ketuk pintu Bang. Ada orang ketuk pintu, pas aku buka nggak ada orangnya Bang. Jelas tuh ya? Nggak ada, cuman suara aja gitu kan. Aku kirain paman sama bibi tadi tuh pulang dari hajatan gitu kan. Pas aku buka, orangnya nggak ada. Lah aku tutup lagi, aku masuk. Nah, di malam kedua pun masih belum seberapa ekstrim gitu, cuman suara
panggilan sama ketukan di pintu itu bang. Ceritanya aku tidur, pas paginya itu kebangun sama paman nama bibi pulang dari hajatan itu kan, aku bangun bukain pintu biasa. Nah kebetulan bang, di sana kan aku mikirnya kalau numpang lama-lama tanpa kita kerja kan nggak enak bang. Terus di situ aku nanya sama paman itu, ada kerjaan nggak? Saya bilang yang bisa saya bantu atau gimana lah gitu. Biar aku mikirnya biar nggak malu lah numpang makan atau ngerokok. Di sebalik itu juga yang mudah-mudahan ada penghasilan gitu kan. Nah di sana itu bang, aku kalau pagi itu nyampe siang itu ke hutan bang, nyari kayu buat bikin areng tuh bang. Jadi kalau ada pohon yang bekas nebang orang kan itu ada tunggulnya tuh. Iya. Nah kita gali tuh bang. Oke. Kita gali, kita angkat, kita kumpulin tuh, nanti kita angkut. Kita buat areng. Itu kalau pagi nyampe sore. Singkat cerita, dapat beberapa malam di Kalicaret itu bang, aku mau beli rokok bang. Ada dikasih duit lah sama paman kan, kalau mau beli rokok nih duitnya. Jam 10 malam, aku pergi ke warung kan. Kalau di kampung yang namanya kampung itu, di tahun itu tuh di Kalicaret itu, kan masih banyak apa? Pohon-pohon jati, pohon-pohon mangga lah, bener-bener kampung itu bener-bener kampung, nggak kayak kampung-kampung di zaman sekarang ini kan, yang namanya kampung itu udah rame, lampu juga udah, penerangan udah bagus gitu kan. Kalau di tahun itu Sepi. masih sepi, lagian juga masih pakai bohlam yang kuning itu loh bang, yang belum ada neon atau gimana gitu. Berangkat ke warung itu aman, pas pulang dari warung itu perasaan ada yang ngikutin bang, perasaan ada yang ngikutin gitu kan. Tapi pas aku tengok nggak ada, aku jalan ngikutin lagi. Gimana sih kalau kita jalan di belakang kita ada orang jalan gitu kan. Pas aku berhenti, dia ikut berhenti bang. Aku tengok tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Nah dari situ aku merinding kan, aku percepat. Akhirnya singkat ceritanya nyampe rumah, aku masuk, kata paman, tumben katanya, cepet-cepet ada apa? Nggak ada apa-apa, dingin aja di luar gitu. Ya, langsung aku masuk. Singkat ceritanya kata paman, ya udah katanya aku mau istirahat, capek gitu kan. Paman sama bibi istirahat, aku di ruang tamu tuh bang, karena bagi rokok tadi itu kan, sambil bikin kopi, kita ngerokok. Nah selang 1 jam lah kurang lebih, itu digeduk lagi bang, pintu tuh, dak. Siapa? Saya bilang kan, nggak ada yang nyautin bang. Berhenti tuh waktu aku tanya siapa gitu kan. Yang kedua kali, dak. Tanya lagi siapa? Penasaran kan bang? Pas yang ketiga kalinya aku buka nggak ada siapa-siapa. Aku tutup lagi, tapi pas begitu aku buka bang, kecium anyir banget itu. Aku amis itu kan, aku tutup. Ya mungkin aku mikirnya ya udahlah, pas lagi ngerokok, enak-enak ngerokok itu bang, itu aku denger kayak ada orang jalan gitu kan di depan rumah itu, kayak orang gimana sih jalan gitu kan. Tapi pas aku buka jendela itu kan, ada korden itu kan, aku buka nggak ada bang, Nggak ada orang ya? nggak ada orang. Dah lah, itu juga aku udah mulai merinding nih bang kan. Aku masuk kamar, cuman rebahan beberapa menit, kebelet bang, pengen BAB gitu kan. Langsung keluar kan, di sana nggak ada kamar mandi dalam rumah bang, waktu zaman itu. Jadi si kamar mandi sama WC-nya itu di belakang rumah, deket kandang sapi. Pas aku keluar bang, buka pintu, nggak ada apa-apa awalnya kan. Pas aku mau masuk ke kamar mandi itu bang, pas aku buka pintu, aku mau nimba gitu kan, mau ngambil dulu air gitu kan buat dibawa ke kamar mandi. Itu pas di bawah kan ada lampu tuh di atas sumur tuh, itu ada sosok yang berdiri bang, mirip sama istri saya. Kaget kan, Posisinya lagi berdiri bang. berdiri. Nah, jadi di sini aku kan mau nimba nih, awalnya lagi pegang kayak timbaan gitu kan. Kan di sebelah sana ada lampu tuh. Pas aku nengok, kirain ada orang siapa, seneng aja kan. Kalau aku nggak mikir mungkin tetangga atau gimana gitu, orang kita mau ngambil. Cuman yang aku perhatiin itu, awalnya nggak aku perhatiin bang. Pas aku tengok bang, tuh dari luka itu kelihatannya tuh kayak masih baru gitu. Di situ aku teriak bang, nih merinding bang. Teriak kan, langsung aku lari. Otomatis karena aku teriak-teriak dari kamar mandi itu nggak begitu jauh ke rumah, kan kedengaran sama paman sama bibi bangun semua.
"Ada apa, Pik?" Gitu. "Jam segini teriak-teriak lihat apaan?" Gitu kan. "Ah, nggak lihat apa-apa tadi, kayak ada bayangan aja." "Wah, kamu penakut," katanya. "Ya udah, lain kali kalau mau ke kamar mandi malam itu baca-baca doa, jangan main masuk-masuk aja." Mhm. "Ya udah, ayo diantar," gitu kan. "Ah, nggak usah, nggak jadi," saya bilang kan. Langsung aku, "Mau masuk kamar aja lah, besok aja aku nggak mau tapi sekarang mah," gitu kan. "Oh ya udah." Cowok-cowok karena waktu itu kan, keluarga yang di sana belum tahu, Bang, Mhm mhm. belum tahu, permasalahan saya nyampe di sana itu seperti apa. Iya iya. Mereka juga belum tahu kalau saya itu memang buron gitu kan, habis ngelakuin apa gitu. Aku masuk kamar itu kepikiran, Bang, masih nggak percaya gitu kan. Masa sih istri aku nyampe ke sini? Di situ aku mikirnya, kok orang mati bisa sejauh ini Mhm ngejar-ngejar aku gitu kan. mhm. Udah singkat ceritanya pagi, aku aktivitas lagi tuh, Bang. Biasalah ke hutan cari kayu, yang malamnya santai-santai aja. Yang malam yang berikutnya ini, Bang, yang lebih ekstrim, Bang. Itu awalnya malam itu kan aku agak sedikit kurang enak badan, Bang, ya. Jadi aku nggak kemana mana cuma nongkrong di depan, nggak lama nongkrong di depan aku langsung, masuk ke kamar tiduran gitu kan. Sananya aku masih kepikiran yang masalah malam kemarin itu, kejadian-kejadian Mhm. malam kemarin itu. Nah, dari jam 10 nyampe jam 11 itu aman, Bang, nggak ada apa-apa, begitu rumah udah sepi, Bang. Awalnya itu aku dengar ada orang jalan di ruang tamu, Bang. Di ruang tamu, kirain bibi atau paman gitu kan yang mau ke dapur. Tapi perasaan kok mondar-mandir gitu. Mhm. Kalau emang mau ke dapur kok nggak lama balik lagi ruang tamu, nanti ke dapur lagi. Dari situ aku penasaran, Bang, walaupun aku agak takut sih sebetulnya gitu ya. Pas aku buka gorden kan nggak ada pintunya itu, gorden aja. Nggak ada siapa-siapa, Bang. Langsung aku keluar, aku tengok, aku mikirnya takutnya ada orang masuk gitu kan. Tengok ke dapur, ke ruang tamu nggak ada siapa-siapa. Pas begitu aku masuk ke kamar itu kecium, Bang. Pekat banget di kamar aku tidur. Aku merinding, Bang. Aku mau ngomong sama paman sama bibi juga nggak bisa, Mhm. karena aku rencana juga di sana aku mau nginep, apa, mau ngumpet gitu kan dari masalah itu. Nah, pas coba aku udahlah aku hirauin gitu kan, bau-bau itu aku tutup pakai sarung. Itu yang perasaan aku tuh pas aku lagi rebahan, ngadepin dinding itu, Bang, dinding papan itu. Ini pasanganku yang megang, Bang. Nah, aku tiduran rebahan kayak gini, karena aku madepnya ke sebelah sini nih, Iya. jadi pintu sebelah sini. Pas aku pertama dipegang, perasaan ada dipegang itu nggak aku hirauin, Bang, yang kedua nggak kenceng gitu kan, kirain paman gitu kan. Pas aku tengok, Bang, kan pintu itu kayak gordengnya kan tipis gitu Iya, kan, heeh. kalau lampu dalam dimatikan itu kan, kalau ke ruang tamu kan kelihatan tuh. Iya. Nah, Mhm. itu percis, Bang, berdiri, Bang. Nah, aku mikirnya, "Ah, bercanda kali," gitu kan, bibi atau paman gitu. Aku buka, Bang, dia sambil ngomong sama aku, "A, nyeri, A, ampura." Kalau bahasa Indonesianya, "Bang, sakit. Bang, aku minta maaf," gitu. Nah, di situ aku teriak-teriak kenceng, "Tolong tolong tolong!" Aku bilang, "Ada si Ratna," gitu kan. Otomatis si paman sama si bibi kaget dong, langsung pada keluar, "Ada apa malam-malam teriak-teriak tolong tolong?" Saya kan waktu itu aku udah kaget kan, "Nggak ada apa-apa, cuman lihat ada bayangan aja." "Bayangan apa?" katanya. Nah, di situ paman cuman ngomong, "Wah, kamu mimpi ya?" katanya, Mhm. "Kebawa-bawa mimpi mungkin." Mhm. "Ya mungkin paman, tadi saya dari hutan mungkin." "Ya makanya kalau mau masuk hutan, mau pulang dari hutan tuh baca-baca doa gitu kan, ya jangan sampai kebawa-bawa ke rumah," gitu kan. "Ya udah," katanya. Kata paman, "baca istighfar," gitu kan, kasih air, aku kasih minum. Tapi tetep, Bang, aku masih menggigil karena Mhm. perasaan aku tuh jelas banget tuh dia berdiri pas aku bukain selang berapa adalah kalau dari sini ke situ, Bang, berapa Iya. meter lah gitu kan, 1,5 meter atau 2 meter ada gitu. Pas aku bukain tuh dia, Bang. Iya. Nah, kejadian itu tuh terus-terusan, Bang, selama aku tinggal di Kalijodo itu. Si arwah istri aku itu Iya. neror aku terus. Akhirnya aku teriak-teriak gitu kan, tiap malam teriak-teriak sampai, paman sama bibi tuh curiganya bukan mimpi, aku mabok gitu kan. Nah, setelah beberapa minggu terus-terusan kayak gitu, nyampe akhirnya
nginjak ke 1 atau 2 bulan kan terus-terusan aku teriak-teriak kayak gitu. Paman sama bibi juga heran, Bang. Terus dia nanya kan, "Yang jujur kamu jawab," katanya. Aku bilang, "Jujur apa paman?" Aku bilang kan, "Bi," aku bilang kan, "aku emang nggak ada apa-apa, aku nggak mabok gitu, cuman mungkin itu mimpi. Terus setiap bangun mimpi aku cuman sepintas aku lihat bayangan." Karena Mhm. aku belum berani jujur, Bang, waktu itu Iya, kan aku nggak pastinya. berani jujur. Segimanapun aku nggak berani jujur karena aku mikirnya takut diusir lagi kayak yang di Ngawen gitu kan. Tapi bibi sama paman itu kan lama-kelamaan kalau 1 hari, 2 hari cuman sekali 2 kali itu wajar mungkin, Bang. Tapi ini semakin lama aku di sana, aku semakin terlihat, satu, ketakutan terus tiap Mhm malam, mhm. kedua, teriak-teriak nggak jelas. Otomatis dia kan curiga, Bang. Iya. Nah, di situ dia nanya, "Kamu jujur, kamu dari Sukabumi ke sini, kamu habis ngelakuin apa di sana?" Gitu kan. Ya karena aku nggak mau jujur itu tadi, Bang. "Bener, Pakde, aku nggak ngelakuin apa-apa di Sukabumi," saya bilang kan. "Semenjak kamu di sini tuh aku itu merhatiin kamu tiap malam. Mhm. Gerak-gerik kamu itu seolah-olah kamu itu ketakutan gitu. Kamu ngelihat apa?" "Jawab," katanya. "Enggak, aku nggak lihat apa-apa, cuman mimpi aja," gitu. Terus dia nanya, nah lama-lama kan dia bosan mungkin nanya sama aku nggak mau jujur, akhirnya dia bilang, "Kamu tahu nggak," katanya, "aku sebelum nanya kayak gini sama kamu," katanya, "aku udah dapat kabar," katanya, Iya. "dari pakde kamu yang di Ngawen." Aku coba ngelak lagi kan, Bang, di situ. "Kabar apa, Pak Le?" saya bilang. "Udah jawab aja jujur." Aku tetap ngelak, akhirnya dia ngomong, "Aku dapat kabar dari pakde kamu," katanya, "kamu berarti selama ini buron ya?" "Buron apa?" saya bilang. "Kamu jawab jujur, bener, kamu udah istri kamu." Dari situ aku diem, Bang, diem, nggak bisa ngomong kan, Mhm mau ngebohong apa lagi sih, mhm. orang dia juga udah dapat kabar gitu kan dari Ngawen, mungkin dia cuman pura-pura aja pengen aku jujur, tapi aku nggak mau jujur, padahal dia udah tahu gitu. Di situ aku baru bilang terus terang, terus, "Selama ini berarti yang kamu lihat itu apa?" katanya. "Jujur, Pak Le," aku bilang, "Paman," aku bilang, "aku digentayangin terus sama istri aku. Tiap malam dia datang minta tolong, sakit dan sakit," saya bilang. Dengan sosok penampakan yang sering aku kaget itu, Bang, jujur aja, Bang, luka mengangah di tangan sama di leher itu, Bang. Mhm mhm. Itu seolah-olah seperti baru tadi gitu lukanya itu. Jadi darah seger tuh yang kelihatan sama aku tuh keluar. Ini kan dari sini kan robek ke sini, Bang. Jadi kan ini luka luka ngangahnya kan terbuka di sini Iya, nih kan. Itu yang aku suka bikin kaget itu ada suka darah yang nyembur. nyembur gitu kan. Mhm. Nah, apalagi pas di sininya, Bang. Di sini itu udah nggak jelas lah gitu kan. Nah, sama ada beberapa luka juga di wajah gitu. Nah, dari situ paman ngomong, "Sekarang kamu kalau kayak gini terus di sini nanti kamu tambah ada masalah gitu kan. Kamu terus-terusan diteror, cobalah," katanya, "kamu ngelangkah yang lebih jauh gitu kerja atau gimana gitu kan." "Gimana paman? Tolonglah," aku bilang kan. "Ya udah, kamu mau nggak," katanya, "daripada kamu di sini terus-terusan diteror sama arwah istri kamu atau selalu didatengin tiap malam sama istri kamu, coba kamu ikut sama teman paman kerja," katanya. Saya bilang, "Kerja apaan?" "Ya cobalah kamu, kalau siapa tahu kalau dengan cara kamu kerja ketemu sama orang banyak, kamu bisa apa, bisa lupa gitu kan, nggak ngehantuin lagi gitu Mhm kan, mhm. nggak kebayang-bayang gitu kan." "Ya udah boleh tuh paman," saya bilang. Akhirnya saya temuin sama temennya, singkat ceritanya aku berangkat ke Semarang, Bang, ke Simpang Limanya ke kotanya. Mhm. Aku di sana ikut kerja proyek, Bang, tidur di bedeng, di mes lah gitu kan, di mes. Nah, dari pertama aku kerja itu sehari, 2 hari aman, Bang, alhamdulillah. Aku berpikir, "Oh, mungkin dengan banyak orang gitu kan, dengan sibuk aku kerja, nggak terlalu
ekstrim lah, Iya. telurnya mungkin bisa hilang gitu kan karena dengan keramaian. Tapi menginjak ke 3 hari, 4 hari aku kerja udah mulai ada kejanggalan lagi, Bang. Setiap aku habis kerja gitu kan, itu waktu itu kan kerja nyampe jam 5, kadang nyampe jam 7 gitu kan. Sisanya kan nyantai gitu kan, kadang lembur nyampe jam 10. Pas waktu awal kejadiannya itu, aku lagi nongkrong bareng di mes sama teman-teman gitu kan, lagi ngopi sama ngerokok. Waktu itu kan di mes itu di depannya kan ada balai gitu, Bang, buat ngumpul-ngumpul kalau habis kerja gitu, nongkrong-nongkrong santai malam. Itu aku nyium bau amis lagi, Bang. Mhm mhm. Nah, bau amis sekarang dicampurin sama ada sedikit apa, campuran bukan kapur barus lagi sekarang, Bang, bau busuk, Bang. Oke. Bau busuk. Aku nanya kan sama teman-teman, "Eh, kamu nyium nggak?" Aku bilang. "Nyium apaan?" Katanya kan. Kan sambil main-main kartu itu, Bang, iseng-iseng. "Nih, aku nyium bau amis sama bau busuk." "Wah, itu hidung kamu yang busuk," katanya. "Kami di sini nggak nyium apa-apa," gitu. Ngobrol-ngobrol, kami semua keliling nih, Bang, di balai itu. Nah, kebetulan aku nengok, Bang, di sebelah sana itu kan ada bangunan kosong yang belum jadi, masih gelap, Mhm. Bang. Pas aku nengok, Bang, ada lagi istri aku di sana berdiri, Bang. Di situ aku agak kaget gitu kan. Astagfirullah aku bilang kan. Temen bilang, "Ada apa?" Enggak lihat apa-apa gitu. Ya udah gitu kan, santai. Aku kan ngerasa takut, Bang. Juga nggak enak sama temen-temen, takutnya dengan kejadian seperti itu temenku curiga yang enggak gitu kan. Iya. Aku masuk ke bedeng, kebetulan di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Aku coba rebahan, Bang, di situ, Bang. Nah, pas lagi rebahan itu kebetulan waktu itu aku pengen buang air kecil, Bang. Sementara kan dari bedeng ke tempat kita buang air itu kan lumayan jauh, Bang, ke belakang itu. Pas aku ke belakang itu, Bang, perasaanku dia tuh dari samping aku, Bang. Mhm. Pas aku masuk kamar mandi gitu kan, habis buang air, aku keluar, pas aku nengok, Bang, sosoknya itu jelas banget, Bang, ada di samping aku, Bang. Cuman sekarang udah berubah, Bang. Lukanya ini gimana sih kalau daging udah membusuk, Bang. Ah, oke. Di situ aku teriak lagi, Bang, "Tolong!" gitu kan, sambil lari. Terus teman-teman yang lagi nongkrong tadi kan kaget, Bang. "Woi, PA," katanya, "jam segini teriak-teriak tolong-tolong ada apa?" Aku mau jelasin ada setan juga takutnya nggak percaya gitu, Mhm Bang. Aku mhm. cuman bilang, "Wah, aku lihat ada bayangan." "Wah, kamu penakut." Gini gini kata temannya, udah sudah gitu. Singkat cerita, karena perasaan aku tuh, Bang, selama aku kerja itu, Bang, kalau aku lagi istirahat kerja lembur tengah malam itu, dia itu datang, Bang. Mhm mhm. Datang, nyamperin, aku teriak, aku selalu ngomong sendiri, Bang, di situ, Bang. "Udah," aku bilang, "kamu udah beda alam sama aku, ngapain kamu ke sini?" gitu kan, "Ngapain kamu Oke. nakut-nakutin aku?" Heeh gitu kan. heeh. "Nggak usah ganggu aku lagi," aku bilang kan. "Sampai kapan pun aku nggak bakal maafin kamu, kalau toh bener itu kamu yang datang ke sini, karena itu semua kesalahan kamu," gitu kan. Karena seringnya aku ngomong sendiri, Bang, di tempat gelap, mungkin teman-teman mikirnya aku itu stres lah gitu kan. Mhm. Akhirnya dengan tidak terasa itu, Bang, teman-teman tuh menjauhi aku, Bang, di tempat kerja tuh, ngejauh semua. Iya iya. Yang awalnya suka ngopi bareng gitu, nongkrong bareng, jadi selama ini mereka itu merhatiin saya, Bang. Karena kadang saya kaget, Bang, kalau lagi kerja gitu kan, kalau lagi kerja tengah malam itu, saya suka teriak, kaget, terus aku ngomong, "Udah jauh-jauh kamu nggak usah ganggu aku lagi," gitu, "aku lagi kerja," gitu kan. Kita udah beda alam gitu kan. Mhm Nah, mhm. jadi dia tahu mungkin saya lagi ngomong sendiri, sangkanya aku stres gitu kan. Mhm Nah, mhm. singkat ceritanya, dapat beberapa bulan di sana lah, 2 bulan kerja di Semarang itu aku terus-terusan kayak gitu. Nah, kebetulan kan, mandornya itu setelah selesai pembangunan di sana, dia dapat kerjaan lagi, Bang, di Sumatera. Karena dia kurang orang, dia coba ngomong sama aku kan. Awalnya, "Udah, Mas," katanya, "di sini kan udah beres," katanya, "ini gajian terakhir," gitu kan. "Aku mau pindah," gitu kan, "sama teman-teman yang lain ke Sumatera, kamu mau ikut nggak?" Gitu kan. "Boleh, Pak," saya bilang. "Saya kebetulan nih nggak ada kerjaan lagi," gitu kan. "Ya udah, kalau emang mau ya kita berangkat bareng-bareng," gitu. Ngobrol-ngobrol habis gajian itu singkat cerita, esok paginya itu kita berangkat, Bang. Boleh sebut daerahnya ya? Boleh. Saya waktu itu dibawa sama mandornya dari Semarang itu ke Sumatera Barat, ke daerah Pariaman. Mhm mhm. Di Pariaman tuh ngebangun pasar, di situ biasalah nyampe sana kita cari-cari tempat buat istirahat gitu kan.
disediain mes ya aku cari-cari tempat yang agak enak lah gitu di mes itu kan. Aku kebetulan agak di sebelah pojok gitu kan, ngejauh dari teman-teman karena teman-teman itu setiap aku deketin nggak mau deket Bang. Tapi kalau disapa masih biasa nyapa, Mhm. cuman nggak seperti awal gitu. Tiap dia nongkrong aku samperin biasa gitu. Kalau ini enggak Bang. Kalau dia lagi nongkrong nih, aku samperin nongkrong, satu-satu pada pindah tuh Bang. Oke. Heeh. Sempet juga aku denger bisik-bisik, "Wah ini orang stres jangan deket-deket," gitu kan. Tapi nggak aku ambil hati Sip. lah, nggak aku ambil pusing, yang penting aku kerja gitu, terserah mereka mau ngomong apa. Sehari, 2 hari, di sana aman Bang. Dapat beberapa hari kemudian, karena aku tidur misah Bang, tidur misah, pernah suatu malam, waktu itu habis lembur sekitar jam 1 malam kan capek Bang. Aku coba rebahan gitu kan di mes itu, rebahan. Itu perasaan tuh kakiku yang narik Bang. Mhm. Aku kebangun gitu kan. Aku lihat, oh nggak ada siapa-siapa gitu kan, mungkin oh mimpi gitu kan. Pas aku mau tidur lagi Bang, pas udah merem, pas lagi enak-enaknya mau tidur, "Ini gimana sih?" Gitu kan. Itu aku kaget Bang, tangan aku yang narik Bang, kenceng banget gitu kan. Kebangun lagi, pas aku tengok apa coba Bang, sosok arwah istri aku itu, Mhm. pas ada di berdiri. Aku kan tiduran gini, Iya. ini kakinya Bang, ini dia kan. Ini aku ceritanya merinding Bang. Dia cuman minta tolong, perih gitu kan, dan maaf, nyeri nyeri gitu, ampun. Di situ aku teriak lagi Bang, minta tolong lagi, kebangun semua Bang. Mhm mhm. Temen tuh kebangun, yang beberapa orang yang temen aku kerja di Semarang dulu itu, kan ada yang ikut lagi tuh. "Weh, stres," katanya. "Udah malam nih tidur ngapain teriak-teriak?" Gitu. "Oh ya Bang, maaf Bang, saya mimpi," gitu aja gitu kan. Terus ada beberapa juga, "Oh itu, kenapa orang stres diajakin kerja?" Gitu kan. Tahu itu dari Semarang juga suka tiap malam teriak-teriak kayak gitu, kadang ngomong sendiri gitu kan. Mhm mhm. Sebenarnya aku juga ngerasa sakit hati Bang, dalam artian ngerasa sakit hati, mungkin mereka nggak lihat yang aku lihat gitu kan, Iya iya. tapi aku nyata gitu, perasaan aku pribadi gitu nyata kalau sosok itu bener-bener ada Bang, yang nyampe aku ngerasa apa, menyium bau amis sama bau busuknya itu. Singkat ceritanya, terus-terusan lah Bang seperti itu Bang, teror selama kerja itu kan, tapi nggak setiap malam ya, tapi malam-malam tertentu. Nah, lama-lama temen-temen yang satu mes itu, satu bedeng itu, mungkin mereka merasa terganggu Bang, sama, teriakan-teriakan saya tengah malam itu Bang. Malam-malam tertentu saya suka teriak-teriak, kadang ngomong sendiri gitu kan. Nah, akhirnya si mandornya ngomong, "Mas," katanya, "saya dapat aduan nih dari beberapa pekerja," gitu kan. Nah, "Mas," katanya, "suka kalau tengah-tengah malam kadang suka teriak-teriak nggak jelas," gitu Mhm. kan. "Kadang suka ngomong sendiri," gitu kan. Kata teman-teman Mas katanya, yang beberapa teman-teman Mas yang sama-sama kerja di sini, "Mas seolah-olah ketakutan," gitu kan. "Iya bener Pak, jujur Pak saya lihat hantu," saya gituin kan. Tapi saya nggak jujur kalau itu hantu siapa, cuma Iya lihat iya. hantu aja. "Wah itu tahayul Mas," katanya. "Kalau memang ada hantu kenapa? Cuman sampean aja sendiri," katanya, "yang dilihatin, teman-temannya enggak." "Nah, mohon maaf Mas," katanya kan, "saya bukan nggak kasihan gitu kan, atau bukan nggak mau ngerjain Mas di sini gitu kan. Cuman berhubung banyak, istilahnya ada aduan dari beberapa teman Mas, Mas tiap malam selalu teriak-teriak Mhm. gitu, ngomong sendiri. Takutnya katanya, ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama diri Mas. Nah, mohon maaf Mas katanya sebelumnya nih, Mas cukup sampai hari ini aja kerja." Situ dibayar Bang, padahal belum lama itu saya kerja kan, lagi Iya. seneng-senengnya gitu kan. Nah di situ aku bingung lagi Bang, mau pulang ke mana coba Bang? Iya. Kita pulang ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah udah tahu kan istilahnya, masalah aku kenapa aku sampai lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Apalagi pulang ke Sukabumi Bang. Mungkin orang tua aku juga kan udah tahu. Di situ aku bingung Bang, bingung, akhirnya keluar dari kerjaan itu, aku coba nanya-nanya kerja ke orang kampung Bang, di sana. Nah, akhirnya aku dapatlah gitu kan, kerjaan yang lain di situ sambil aku tanya-tanya tuh sama teman-teman orang kampung itu kan. Aku nanya, "Di sini ada orang pinter nggak?" Gitu kan. Mhm.
Nah, diantar lah. Singkat ceritanya sama teman ketemu sama dukun lah gitu kan. Aku ngobrol. Dukun itu bilang nggak bisa diobatin kalau penyakit kayak gini gitu. Soalnya ini penyakit bawaan diri kamu gitu. Soalnya aku cuman bilang aku diteror hantu, Bang. Nggak bilang kalau aku itu habis istri Iya. aku diteror istri. Enggak, karena aku juga mikirnya takut gitu lah, takut apa-apa gitu kan. Cuman aku ngebohong, diteror hantu aja gitu, Bang. Kok nggak bisa katanya ini. Berat ini katanya kan. Nah, aku bingung, Bang. Setiap kemana-mana gitu kan. Dari semenjak kejadian itu, hidup aku nggak tenang, Bang. Selalu dikejar-kejar sama arwah almarhum itu. Iya. Dia selalu minta minta tolong gitu kan. Kadang dia bilang, nyeri gitu kan, sakit. Dari situ aku mikir, Bang, udah kemana lagi, cari obat udah susah gitu kan, udah nggak ada orang bisa mau ngobatin gitu kan. Nah, akhirnya aku mau nggak mau terpaksa lah. Di saat itu tuh, ya setelah 7 bulan itu, aku udah ke sana ke sini, Bang, karena udah nggak ada lagi tempat untuk pulang, Bang. Aku mutusin untuk pulang ke Sukabumi, Bang. Nemuin ibu sama bapak, walaupun saya takut karena saya selama 7 bulan itu kan buron, Bang. Jadi lari ke sana, lari ke sini gitu kan, nyampe lari ke Sumatera gitu kan. Tadinya aku mau istilahnya menghindar dari masalah itu, ternyata semakin lama semakin ekstrim gitu kan, Bang. Iya. Sampai aku lari ke sana ke sini pun tetap dikejar gitu kan. Akhirnya aku putusin buat pulang ke Sukabumi. Cuman aku nggak langsung berangkat ke Sukabumi, Bang. Soalnya aku nunggu malam. Takutnya ada orang yang ngelihat aku di jalan, mikirnya aku kayak gitu kan. Posisi kan aku udah 7 bulan buruan nih. Pasti kalau aku siang nongol di daerah Ramai. ramai, apalagi di Cibadak kan semua orang udah tahu nih wajah aku gitu kan. Takutnya pas begitu aku nyampe ke sana ditangkap, Bang. Sempet nyamar gitu, apa? Kalau nyamar enggak, Enggak cuman ya, kan waktu itu ini aku pelihara, Bang. Hmm. Kumis aku panjangin gitu kan, cuman jenggot-jenggot nggak aku cukur gitu kan, rambut aku panjangin. Jadi kalau sepintas, kalau orang nggak dengar suara aku mungkin nggak kenal gitu kan. Pakaian juga aku agak ya sedikit dirubah lah gitu kan. Kayak ceritanya di Bogor itu aku nungguin malam tuh nyampe jam berapa ya? Kalau nggak salah nyampe jam 8 malam tuh kan. Nah mungkin aku mikirnya kalau udah jam malam jam 8 kayak gini, udah sepi, Bang. Terminal Cibadak tuh sepi jam 8 tuh kan. Biasanya kan kalau lagi nggak ada masalah aku suka ngojek tuh, Bang. Tapi waktu itu karena berhubung aku takutnya ada yang ngenalin aku gitu kan. Aku nggak ngojek, Bang. Aku coba motong-motong jalan kaki. Muter-muter lewat ganggang kampung orang gitu kan. Dari terminal itu cuman 5 jam lah ke rumah gitu kan. Jalan kaki tuh, Bang, 5 jam. Kalau naik motor sih nggak nyampe gitu kan. Aku motong-motong, singkat ceritanya aku nyampe di rumah itu jam 12 malam, aku ketok-ketok pintu kan, Assalamualaikum. Pas begitu buka pintu, ibu itu kaget, Bang. Buka pintu dia diem aja, ngomong enggak. Selang lama bapak kan keluar. Siapa katanya kan. Pas ditengok, kaget loh. Kaget bapak itu. Kamu dari mana aja? Masuk. Ibu itu udah nggak bisa ngomong apa-apa, Bang. Udah pucet aja mukanya ibu itu kan. Diem aja ibu. Aku masuk, tutup pintu. Ibu ngomong sama aku kan. Tuh katanya. Kamu dari mana aja selama 7 bulan ini? Ya, aku lari. Bapak langsung ngomong kayak gini. Selama 7 bulan ini kamu buron kan gitu. Aku ditampar, Bang. Tampar kan sama bapak. Bapak ngamuk-ngamuk gitu kan sama aku. Kenapa tega gitu kamu sampai tega ngabisin nyawa istri kamu gitu kan. Sementara kan bapak belum tahu kronologinya, Bang. Sangkanya aku yang bener-bener jahat gitu kan. Langsung aku dikata-katain lah gitu kan sama bapak. Sampai akhirnya aku ngomong, Pak, sebenarnya aku nggak ada niatan sampai ke sana, aku bilang. Cuman waktu itu aku kalah, Pak. Aku pulang kerja juga disusulin sama temen. Akhirnya aku pulang ke kontrakan itu, Pak. Begitu aku dobrak pintu, aku masuk, udah dobrak lagi pintu kamar, Pak. Aku bilang, dia lagi selingkuh, Pak, lagi tidur sama orang.
Bapak langsung kaget gitu kan. Tapi nggak harus gitu juga kan katanya. Ya pulangin aja ke orang tuanya gitu kan, ngapain? Ya namanya kalah Pak. Aku pulang kerja waktu itu kebetulan bawa golok gitu. Akhirnya tanpa sadar sampailah terjadi seperti itu Pak. Waktu aku tinggal juga aku kan nggak tahu Pak dia masih hidup atau enggaknya, aku bilang kan. Aku nggak tahu kalau dia udah meninggal gitu Mhm. kan. Ya polisi bolak-balik ke sini katanya. Keluarganya dari Cianjur pun bolak-balik ke sini gitu kan. Nyariin kamu, kamu selama ini kemana? Ya aku kemana-mana aku bilang kan. Jadi sama bapak itu sama ibu aku nggak jelasin Bang, aku tinggal di sini takutnya orang yang pernah aku tinggalin itu jadi kebawa-bawa gitu Iya kan. iya. Yang cuman penting aku bilangnya aku kemana-mana dah. Sekarang kata bapak, kamu mau gimana lagi? Gitu kan. Ya Pak, aku mau jujur sama bapak sama ibu aku bilang. Kenapa? Aku selama bulan 7 bulan ini Pak, Bu, dia bilang, aku terus-terusan digentayangin sama sosok arwah penasaran istri aku Pak. Bapak nggak ngomong apa-apa sama ibu dia. Cuman waktu itu dia langsung bilang kayak gini. Ya udah, kamu nggak usah banyak ngomong gitu kan. Sekarang kamu istirahat, mandi, ganti baju, jangan pergi lagi kemana-mana gitu kan. Nah, aku suruh ganti baju Bang. Aku boro-boro kepikiran makan ya Bang. Cuman di situ bener Bang deg-degan tuh Bang. Aku deg-degannya takut arwahnya ada lagi Mhm sama mhm. yang kedua takut digep sama polisi gitu Mhm. kan. Singkat cerita habis istirahat, waktu itu aku suruh makan nggak makan, cuman minum aja, terus aku tidur. Alhamdulillah ketidur karena saking capeknya mungkin Bang di perjalanan gitu kan. Paginya itu aku bangun, kata bapak, "Kamu jangan kemana-mana, jangan keluar ke rumah," katanya. "Kamu diem aja dulu di sini," gitu kan. Ada beberapa saudara yang ke rumah. Bapak itu yang aku dengerin nggak tahu ngobrol apa gitu ya, rembukan lah sama adik-adiknya gitu kan, sama paman-paman saya, sama saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, aku ketiduran tuh Bang, bangun-bangun jam 5 sore. Mhm. Dibangunin sama ibu, "Bangun," katanya, "udah sore mandi," gitu kan. Aku mandi, habis itu suruh makan, aku coba makan gitu Bang. Habis itu, habis makan, habis minum, dipanggil lah ke ruang tamu sama bapak. Waktu itu baru jam 5:30 ya Bang ya. Di situ ada paman dari bapak gitu kan, ngobrol. "Sekarang kamu mau kemana lagi?" katanya gitu kan. "Nggak tahu." "Kamu udah 7 bulan loh buron," katanya. "Sekarang," kata bapak gitu kan, "mau nggak mau, kamu harus bertanggung jawab dengan kesalahan kamu ini." "Maksudnya gimana Pak?" saya bilang. "Kamu harus nyerahin diri." Kaget kan, kirain suruh jangan kemana-mana, itu mau Iya iya. ditolongin gitu Mhm. kan. Ternyata aku mau dilaporin juga kan, suruh nyerahin diri. Aku bingung kan. Ibu dari situ awalnya kan. Awalnya aku bersikukuh mau kabur lagi tuh Bang, mau kabur lagi gitu kan. Tapi ibu ngomong, "Mau sampai kapan kamu lari dari kenyataan? Ya kan? Kamu harus tanggung jawab." Gitu. "Sampai kapan kamu mau lari-lari aja terus kayak gitu jadi buronan?" katanya kan. "Kamu nggak kasihan ya?" katanya sama ibu gitu. Ibu udah tua gitu kan. Terus, "Udah kamu nggak usah kemana-mana, nanti malam udah agak gelapan," gitu kan. Mungkin bapak mikirnya takutnya ada warga gitu atau Mhm. apa yang tersulut emosi atau main hakim sendiri karena waktu itu dari rumah aku ke polsek itu lumayan, Oke. ke polsek itu. Singkat ceritanya jam 6, jam 7, jam 8, di jam 9 itu aku dianterin sama bapak, sama kedua paman aku naik motor. Tapi aku ditutupin gitu. Jadi bonceng 3 ya, yang bawa, motornya itu adiknya bapak, aku di tengah, yang di belakang aku itu bapak, yang satu motor lagi itu sepupu aku sama ibu. Tapi perasaan, Bang Opik pada saat itu gimana? Memang pada akhirnya Bang Opik itu, ya sudah terima gitu untuk Awalnya menyerahkan berontak, diri? Bang. Oke. Ya, awalnya berontak dulu, berontak, cuman aku diyakinin sama ibu. Ibu ya ngomongnya, "Kamu itu udah berbuat dosa," Mhm. gitu kan. "Kamu udah bersalah," gitu kan. "Kamu sebagai laki-laki harus tanggung jawab," katanya, "atas perbuatan kamu itu. Emang kamu nggak kasihan sama ibu? Kalau kamu lari-lari terus kemana-mana, ibu nggak bisa lihat kamu kalau ibu pengen ketemu," gitu kan.
Tapi seenggaknya kalau kamu nyerahin diri gitu kan, bertanggung jawab, ibu masih bisa nengokin kamu gitu. Nah, dari situ akhirnya aku ya udahlah. Aku nurut sama ibu. Waktu itu kan aku ngelihatnya ibu juga udah tua, Bang. Udah tua, aku pasrah lah gitu kan, kata bapak, ya udah bentar lagi kita berangkat. Waktu itu jam 9. Hmm. Jadi aku dianterin, pas begitu nyampe ke polsek, kaget polisinya waktu bapak masuk gitu kan. Laporan lah bapak kan. Selamat malam Pak, katanya. Ini orang yang selama 7 bulan bapak cari ada. Suruh dibuka kan. Aku kan tadinya kan ditutupin Iya. pakai sweater itu biar takutnya ada warga yang tahu, takutnya kepancing emosi lah main hakim sendiri, makanya bapak coba untuk nyelamatin ke Iya. kantor polisi. Udah Pak, terima kasih katanya atas kerjasamanya. Aku Rasain apa? gak jelas Bang perasaan itu. Begitu, ya Pak terima kasih silakan. Bukannya suruh duduk lagi di kursi Pak, langsung dimasukin Bang. Dibukain kan ada itu ruangan tahanan itu ya di Iya. polsek gitu kan. Ya udah Pak, suruh masuk dulu aja ke sini katanya. Itu di situ udah kecil hati aja Bang. Iya. Tapi ya aku mikir ya mau gimana lagi lah. Iya, pasti ada juga perasaan itu kan. Cuman waktu itu aku mikirnya juga ya udahlah, emang istilahnya ini kesalahanku mungkin. Dengan cara seperti ini aku menyerahkan diri di kepolisian, teror itu akan hilang Bang. Di episode berikutnya. Udah masuk ke LP, aku masuk di blok 4 itu kan. Posisi aku itu kan sebelah pojok Bang, deket kamar mandi bloknya gitu kan. Itu aku ngelihat kayak ada cewek bolak-balik tuh. Pas lagi aku tidur kayak gini Bang, ada yang netes Bang. Kayak gimana sih kalau kena air tuh, tak tak tak. Kaget kan Bang, kaget. Aku lihat ke kaki, almarhum Bang. Waktu itu banyak tetangga yang tahu kalau aku itu baru keluar dari rumah sakit. Di malam Jumat itu, habis maghrib itu kan, mau mandi nih, bersih-bersih gitu kan. Pas aku mau ngambil air, mau nyiramin ke kepala, kan di samping aku itu kecil lah kamar mandinya. Jadi di pintu itu kan suka ada kaca. Itu pas di belakang aku dia Bang. Si almarhum itu sambil bilang, nyeri, hambura. Saking kagetnya Bang, aku dobrak, teriak-teriak. Itu nggak sadar Bang. Sampai cuman pakai celana dalam. Di kampung lagi rame-ramenya orang Bang kan. Jadi bahan pembicaraan di satu kampung. Miris banget. Kenapa dibawa pulang? Anaknya kan masih gila. Tuh lihat contohnya, teriak-teriak nggak pakai celana, katanya nggak pakai baju. Aku pinjam motor punya saudara, berangkat ke Cianjur. Sendirian Bang. Wah. Nyampe di sana kan aku masih inget Bang, rumah mertua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas begitu lihat muka aku Bang, cemoohan, caci maki. Kamu dulu yang pernah berbuat seperti ini katanya sama ponakanku. Kamu juga harus ngerasain sakitnya kayak gimana gitu kan. Itu bawa panjang itu Bang, udah diacung-acung. Waktu rusuh itu aku udah sempet disiram pakai air kotor, pakai comberan kan. Ada yang sempet mukul lah gitu. Sampai muka aja udah penuh ludah gitu kan. Udah dikerumunin warga lah gitu kan. Kamu ngapain kesini katanya. Aku cuma minta maaf, nggak ada maaf katanya. Maaf kamu itu kalau udah mati kamu baru aku maafin gitu kan. Yang masih kelihatan jelas tuh bapak sama ibunya, ludahnya itu pas di muka. Aku keingetan anak aku Bang, yang dulu aku titipin ke temen gitu kan. Nah di situ aku bilang, Bu, Pak, bilang kan, aku cuman pengen lihat muka anak gue tuh udah segede gimana. Terus di sini Bang, aku ngerasain sakit hati gitu kan. Aku bilang minimal tolonglah unjukin wajahnya gitu. Di situ mereka nggak mau Bang. Sampai kamu mati pun katanya, kami nggak bakal nemuin kamu sama anak kamu.